Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Amelia dengan NIM 230602139. Saya dari unit 4. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Secara umum, sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dan selanjutnya, dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Kepentingan strategis manajemen atau sumber daya manusia. Peran strategis atau SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Perencanaan sumber daya manusia mencakup dua tugas. Adapun yang pertama, analisis pekerjaan dan perkiraan permintaan dan penawaran SDM. Analisis pekerjaan. Yang dimaksud dengan analisis pekerjaan adalah terdiri atas dua kata, analisis dan pekerjaan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan kelompok, tugas dan tanggung jawab yang akan atau sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan yang kedua, memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia atau yang disebut SDM. Setelah memahami apa yang harus dilakukan dalam organisasi, mereka dapat memulai merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Ramalan penjualan yang baik seringkali menjadi dasar perhitungan kebutuhan sumber daya manusia, terutama pada bisnis kecil. Penelaran historis kemudian dapat digunakan untuk memprediksi permintaan akan berbagai jenis karyawan. Nah, yang selanjutnya penyusunan staf dalam organisasi. Penyusunan staf atau staffing adalah lanjutan dari kegiatan rekrutmen atau penarikan, berupa pengambilan keputusan dalam menerima dan menetapkan tenaga kerja. Oleh karena itu, kegiatan pengaturan staf atau penyusun staf sering disebut juga sebagai kegiatan seleksi tenaga kerja. Rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Maksud rekrutmen adalah untuk mendapat persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi atau perusahaan akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerjaan yang dianggap memenuhi standar kualifikasi atau perusahaan. Rekrutmen dibagi dua. Yang pertama, rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Yang merupakan rekrutmen internal, praktek mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat bagi pekerjaan yang belum terisi. Sedangkan rekrutmen internasional, perusahaan tidak selalu bisa mendapatkan semua karyawan yang mereka butuhkan dari staf yang ada sekarang. Dan terkadang mereka juga tidak ingin. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Menyeleksi sumber daya manusia, yaitu formulir aplikasi. Tahap utama dalam seleksi biasanya meminta para kandidat untuk mengisi lembar aplikasi yang kosong. Yang kedua, ada wawancara. Merupakan alat prediksi yang buruk terhadap keberhasilan pekerjaan. Sedangkan yang ketiga ada tes, merupakan alat prediksi terbaik terhadap keberhasilan pekerjaannya. Sedangkan yang terakhir ataupun yang keempat, tes lainnya. Selain hal tersebut, di atas ada pula teknik-teknik seleksi lainnya yang bervariasi mengikuti perbedaan kondisinya. Misalnya, tes poligraf atau tes psikofisik dan sebagainya. Langkah selanjutnya ada pelatihan. Yang pertama,
Pelatihan saat bekerja terjadi sewaktu karyawan sedang bekerja. Pelatihan ini bersifat informal. Yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja, berlangsung di lokasi yang jauh dari tempat kerja. Pendekatan ini menawarkan lingkungan yang terkendali dan memungkinkan studi berfokus tanpa interupsi. Yang ketiga, pelatihan simulasi merupakan lingkungan kerja buatan untuk tempat pelatihan yang terlihat realistis dan jauh dari lokasi kerjanya. Komponen dan tunjangan. Upah dan gaji adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan atau tenaga kerja mereka. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasar jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Program intensif, yaitu program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Beberapa program tersedia khusus beberapa posisi, sementara program yang lain didistribusi ke seluruh perusahaan. Program tunjangan. Tunjangan adalah kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Rencana pensiunan. Tunjangan pensiun merupakan satu tunjangan penting yang tersedia bagi banyak karyawan. Kebanyakan rencana pensiun yang disponsori perusahaan diatur sedemikian rupa supaya dana pensiun dibayar kepada karyawan ketika mereka pensiun. Kompensasi dan tunjangan. Faktor utama dalam mempertahankan pekerja terampil adalah sistem kompensasi. Sistem kompensasi yaitu paket imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas negara mereka. Konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia. Bidang peraturan sumber daya manusia yang paling penting dan sukar dijangkau. Yang pertama ada ketersediaan kesempatan kerja, yaitu tindakan non-diskriminasi yang diwajibkan oleh hukum dalam penempatan tenaga kerja atas dasar ras, keyakinan, jenis kelamin, atau asal negara. Tantangan-tantangan baru di lingkungan kerja yang terus berubah. Beberapa persoalan manajemen sumber daya manusia yang paling penting yang dihadapi oleh bisnis dewasa ini, yaitu yang pertama, mengelola keanekaragaman angkatan kerja. Keanekaragaman angkatan kerja atau kisaran sikap, nilai-nilai, dan perilaku yang dibedakan sesuai dengan jenis kelamin, ras, umur, etnis, dan lain-lain. Yang kedua, mengelola pekerja berilmu. Pekerja berilmu, karyawan yang berharga karena pengetahuan yang dimilikinya. Sifat pekerja berilmu, manajemen pekerja berilmu, dan yang ketiga ataupun yang terakhir, pekerja paruh waktu dan temporer. Pekerja paruh waktu, karyawan yang dipekerjakan tidak secara purna waktu. Untuk menambah angkatan kerja permanen suatu organisasi, tren pengkaryaan pekerja paruh waktu dan temporer, mengelola pekerja paruh waktu dan temporer. Bila tawar-menawar gagal, yang pertama, kebuntuan atau impasse terjadi bila setelah satu rangkaian sesi tawar-menawar, manajemen dan tenaga kerja gagal menyepakati kontrak baru atau kontrak untuk menggantikan kesepakatan yang hampir kadaluarsa. Yang kedua, taktik serikat buruh. Yang paling utama adalah pemagokan yang mungkin berbentuk demonstrasi, boikot, atau perlambatan kerja. Tindakan tenaga kerja lainnya. Serikat buruh yang menghadapi jalan buntu biasanya mengandalkan yang pertama ada piketing, aksi tenaga kerja di mana para pekerja melakukan demonstrasi di pintu masuk fasilitas perusahaan. Yang kedua, boikot, aksi tenaga kerja di mana para pekerja menolak memberi produk dari pemberi kerja sasaran. Yang ketiga, perlambatan kerja, aksi tenaga kerja di mana para pekerja melakukan sesuatu. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan. Sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Peramalan dalam penawaran tenaga kerja terdiri atas 2 tugas. Yang pertama, menawarkan peramalan internal dan meramalkan penawaran eksternal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.